Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Tuan Jolindon Vlog. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri, Kak. Jadi kita akan mengetahui tentang trigonometri dasar ya, Kak ya, awal-awalnya. Jadi kakak-kakak yang baru belajar trigonometri pertama, nah bisa simak video Tuan Jolindon Vlog. Oke. Dasar-dasar perbandingan trigonometri adalah dimulai dari sebuah segitiga ya, Kak ya. Nah, ini segitiga. Ada segitiga siku-siku. Kak Jo punya segitiga siku-siku yang akan Kak Jo beri nama segitiga A, B, C ya, Kak ya. Dimana segitiga siku-siku ini siku-sikunya ada di sudut B. Kemudian Kak Jo punya yang namanya segitiga ada 3 sudut ya, Kak ya. Yang pertama sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, dalam segitiga siku-siku ini ada yang namanya sisi-sisi, Kak. Jadi yang pertama ada sisi-sisi. Jadi sisi A, jadi karena ini ada segitiga ABC, maka dari itu ada yang namanya sisi A, Kak. Sisi A itu adalah sisi yang berada di depan atau di hadapan sudut A. Ini sisi A. Berarti kalau sisi B yang di hadapan sudut B ya, Kak ya. Berarti di sini ini sisi B, kemudian ini adalah sisi C. Nah, kemudian Kak Jo juga punya lagi, Kak. Jadi Kak Jo kali ini punya yang namanya sudut. Ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, di sini Kak Jo mau memberi nama bahwa sudut A ini Kak Jo mau beri nama sudut alfa ya, Kak ya. Nah, kakak bisa memberi nama sudut A juga nggak apa-apa. Kemudian Kak Jo mau kasih nama sudut C ini dengan sudut katakanlah theta ya, Kak ya. Nah, kemudian kita lihat dari segitiga siku-siku ini dari sudut alfa ya, Kak ya, dari sudut A. Nah, maka akan berbeda pandangan ketika kita melihat dari sudut theta, Kak. Nah, dari sudut alfa ini kita bisa beri kesimpulan dari sudut alfa ya, Kak ya. Nah, maka di sini ada kita beri nama sisi depan, kemudian ada yang kita beri nama sisi samping, ada juga yang kita beri nama sisi miring ya, Kak ya. Nah, kemudian apa itu sisi depan, sisi samping, dan sisi miring? Nah, kita lihat kembali di segitiga di sudut alfa ini, Kak. Nah, sisi depan itu adalah sisi yang berada di depan sudut A, di hadapan sudut A. Nah, ini adalah sisi depan. Jadi di hadapan sudut alfa. Di sini kalau kita ketahui ada sisi BC ya, Kak ya. Sisi BC ini atau sisi A kecil. Perlu kita tulis sisi BC atau bisa disebut sisi A kecil. Kemudian sisi samping adalah sisi yang berada di samping sudut alfa, Kak. Nah, maka dari itu di samping sudut alfa berarti di sini ada sisi AB ya, Kak ya. Nah, sisi AB ini kita sebut juga sebagai sisi C kecil. Jangan salah ya, Kak ya, karena kalau C besar ini kita berikan untuk nama sudut. Kemudian sisi miring, kita ketahui sendiri sisi miring segitiga ini ya, Kak ya. Nah, maka dari itu ini adalah sisi AC atau kita sebut sisi B kecil. Nah, itu konsep dari segitiga, mudah-mudahan kakak paham. Jadi ketika hurufnya diganti atau sudutnya dibolak-balik, kakak tidak bingung, Kak. Nah, oke. Kali ini yang namanya perbandingan trigonometri, kakak-kakak akan tidak asing dengan 6 nama ini, Kak. Yang pertama ada sinus, yang biasa disebut dengan sin. Kemudian ada yang namanya kosinus, yang biasa ditulis dengan cos. Kemudian ada yang namanya tangen, ini biasa kita tulis dengan tan. Kemudian ada yang namanya sekan,
biasa kita tulis sek ya Kak ya. Kemudian ada yang namanya kosekan. Ini kita tulis CSC biasanya kalau di buku. Kemudian ada yang namanya kotangen. Biasanya ditulis dengan kot. Nah, apa itu sin, kos, tan, sek, kosekan, dan kotangen ya Kak ya. Nah, ini penjelasannya. Sin alfa. Sin alfa ini adalah perbandingan sisi depan segitiga dengan sisi miring segitiga. Nah, biasanya ini kita singkat dengan demi. Nah, jadi untuk memudahkan kakak-kakak mengingat bahwa sin itu adalah demi. Sin demi. Nah, begitu biasanya Kak. Nah, sisi depan segitiga kita tadi sudah tulis di atasnya ini Kak. Kita sudah tulis di atasnya. Nah, sisi depan. Sisi depan itu ternyata BC, kemudian sisi miring itu AC. BC per AC ya Kak ya. Atau kalau mau ditulis huruf kecilnya juga boleh. Berarti ini A per B. Dari segitiga tadi ya Kak ya. Dari segitiga ini tentunya. Kemudian cos alfa. Cos alfa ini adalah perbandingan sisi samping segitiga dengan sisi miring segitiga. Ini biasanya kalau disingkat adalah SAMI. Nah, sisi samping tadi ada AB, sisi AB dibagi dengan sisi AC, Kak. Jadi di sini bisa juga disebut sisi C kecil per B kecil. Dari segitiga ini ya, Kak ya, tentunya. Kemudian ada lagi tangen, Kak. Nah, tangen ini adalah perbandingan sisi depan dengan sisi samping segitiga. Biasanya disebut dengan desa. Tan desa. Nah, ini kalau orang-orang biasanya membahasakan bahwa ketan itu makanan orang desa ya Kak ya. Nah, tan desa, depan per samping. Depan ini adalah sisi BC dibagi dengan samping. Samping ini sisi AB ya Kak ya. Nah, kalau ditulis sisi kecilnya yaitu A per C. Nah, kemudian sekan, Kak. Sekan ini adalah kebalikan dari kos ya, Kak ya. Jadi hati-hati, sekan ini bukan kebalikan dari sin, tapi sekan adalah kebalikan dari kos. Kalau kos tadi samping per miring, maka sekan ini adalah miring per samping. Sehingga sisi miring ini adalah AC, sisi samping adalah AB. Bisa juga ditulis B per C. Kemudian Kak, kosekan. Kosekan ini adalah kebalikan dari sin ya Kak ya. Nah, kalau sin tadi depan per miring, kalau kosekan ini adalah miring per depan. Nah, miring per depan berarti kita tulis dengan AC per BC ya Kak ya. Sehingga bisa juga ditulis B per A. Nah, kalau tadi sekan ini kebalikan dari kos, kemudian kosekan kebalikan dari sin. Nah, yang satunya Kak, kotangen ini kebalikan dari tangen ya Kak ya. Nah, kalau tangen tadi depan per samping, maka kotangen ini adalah samping per depan. Yaitu AB per BC. Bisa juga kakak tulis dengan C per A. Nah, ini baru satu sudut segitiga ini ya Kak ya, sudut alfa. Setelah ini kita bahas bagaimana perbandingan trigonometri di sudut theta, apakah sama atau beda. Oke, tetap bersama Tuan Jolendon Vlog. Oke, kali ini kita akan buat perbandingan trigonometri sudut theta Kak. Sebelumnya belajar matematika mudah bersama Tuan Jolendon Vlog. Oke, sudut theta Kak. Sudut theta. Akan kita buat juga sisi-sisi segitiga yang ada hubungannya dengan sudut theta ya Kak ya. Ada sisi depan, kemudian ada sisi samping, dan ada sisi miring. Nah,
Kemudian sekarang kita amati segitiga ini, Kak. Nah, sudut theta ya, Kak ya. Sisi depan tadi adalah sisi yang berada di hadapan sudut. Nah, kalau di sini depan theta berarti sisi yang berada di depan sudut theta, yaitu ada sisi AB ya, Kak ya. Nah, ini bisa juga disebut sisi C kecil. Kemudian sisi samping, Kak. Nah, sisi samping berada di samping sudut theta ya, Kak ya. Berarti sisi BC, Kak. Atau bisa ditulis juga sisi A kecil. Kemudian kalau sisi miring berarti sisinya tetap ya, Kak ya. Tetap sisi AC atau sisi B kecil. Nah, kita sekarang sudah mendapatkan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring dari sudut theta. Mari sekarang kita buat perbandingan trigonometrinya, Kak. Sin theta. Berarti sin theta tadi kepanjangan kependekannya apa, Kak? Yaitu demi, ya, Kak ya. Depan per miring. Sin demi. Berarti sisi depan tadi adalah sisi AB. Per sisi miringnya adalah sisi AC ya, Kak ya. Maka dari itu C per B kita tulis dengan begitu. Kemudian yang kedua, Kak, ada perbandingan cos ya, Kak ya. Cos theta tadi adalah cos sami ya, Kak ya. Cos sami berarti samping per miring. Nah, samping berarti ini sisi BC per sisi AC ya, Kak ya, atau bisa ditulis A per B. Kemudian yang ketiga ada perbandingan yang tan ya, Kak ya. Tangan theta adalah depan per samping atau tan desa. Sisi depan adalah ini tadi, sisi depannya adalah AB ya, Kak ya. Kemudian sisi sampingnya adalah BC. Maka dari itu bisa ditulis juga dengan C per A. Kemudian yang keempat ada sekan theta. Sekan tadi kebalikan dari cos ya, Kak ya. Berarti miring per samping atau ditulis